poin pentingnya itu silaturahmi kan sudah biasa, bahkan sudah jadi pola tradisi lah. Apalagi kalau jatuh lebaran, ya toh, kumpul-kumpul, kemudian reunian seperti gini banyak. Tapi setiap kali seperti itu nggak punya nilai, hilang begitu. Maka tawaran gagasan saya dalam silaturahmi sekarang ini yang kurang lebih sudah 40 tahun lalu, apalagi saya dari 79 berarti sudah 46 tahun lalu dalam konteks HMI itu hingga detik ini. HMI juga sudah berumur 78 tahun gitu. Kan dari tahun 47 itu sebentar lagi seperti kemerdekaan 80 tahun, tapi jargon yakin usaha sampai nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena titik nilai yang dibangun tidak mendasar seperti yang Allah mau. Dari mana itu? Saya mendasari surat Fatir ayatnya 29. Jadi surat Fatir 29 itu menekankan 3. 1. Selalu baca Al-Quran. 2. Sholat tepat waktu atau bagusnya awal waktu. Yang ketiga, bayar infak. Jadi disingkat ASI. Nah, program ASI ini adalah program moral yang membangun untuk karakter orang. Dari ASI melahirkan cara berpikir yang OS Jubedil. OS itu singkatan dari O-nya objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. Ini orang yang berpikir OS, objektif, sistematis, toleran, mau Hindu, mau Buddha, mau Jerman, mau orang Cibadut, orang mana aja, dia pasti punya kategori ilmiah. Nggak tergantung nasionalisme, nggak tergantung suku. Ya. Dan orang yang berpikir OS dipastikan jubedil. Apa jubedil? Jujur, benar, adil. Nah, pertanyaan serius saya, ada nggak di dunia ini satu komunitas manusia atau kelompok apapun yang tidak ingin diperlakukan tidak adil? Tidak ada. Diperlakukan tidak jujur, tidak ada yang mau. Diperlakukan tidak benar, tidak ada yang mau. Nah, kalau tidak mau diperlakukan yang jubedil, maka berpikirlah OS. Berpikirlah Anda objektif. Contoh konkret saja, ijazah palsu Jokowi ini kan, kalau bagi kalian pendukung maka bukan objektif jadinya subjektif. Mau salah apapun nggak, pokoknya semuanya benar jadinya. Ya kan. Nah, padahal terbukti sampai detik ini kan nggak ada. Ya, untuk belakang ini HMI pemerintah Prabowo apa nih? Nah, belum selesai. Ini jadi itu contoh konkret, Bos. Tapi siapapun dia, kalau berpikirnya jujur, benar dan adil sikapnya itu, maka berpikirnya pasti OS, pasti objektif dia. Objektif itu artinya tidak memihak, sesuai dengan objeknya, bukan dikarang-karang. Contoh, ini merah campur garis-garis putih, ini ada gambar macannya, ini hitam, ini apa gitu. Ini siapa yang berani bilang ini putih? Nah, karena objektifnya memang merah. Jelas? Nah, poin yang kedua, kalau Al-Quran selalu dibaca, maka terjadilah pencerahan berpikir. Ditambah lagi dengan tepat waktu sholat. Sholat, poin pentingnya berdampak dari tidak baik jadi baik, tercegahnya keji dan mungkar. Itu sholat yang benar. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa masih banyak kriminalitas, terutama di Indonesia? Fokusnya lagi terutama Jakarta, Jabodetabek. Tingkat kriminalitas itu tinggi. Pencurian 2 menit sekali, perkosaan 4 jam sekali. Tinggi, Bos. Kenapa kita tidak begitu peduli? Karena yang kena korban bukan keluarga kita. Nanti kalau kena korban keluarga kita, baru objektif itu. Betapa tidak nyamannya hidup dalam sistem hukum yang tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jagalah dengan sholat supaya tidak melakukan keji dan mungkar.
dengan berpikirnya os, kemudian dia melakukan satu selalu baca Al-Quran, pencerahan, dia jaga sholatnya, dan juga dia tidak pelit, walaupun sedikit dia tetap infak. Artinya apa? Ada kepedulian sosial. Jelas tidak? Nah, kalau ada kepedulian sosial, mana mungkin ada kerusuhan, mana mungkin ada hal-hal lain. Jadi konsep besar saya, nah, ini belum disepakati atau belum diterima. Mestinya ini jadi training. Misalnya contoh, kalau konteksnya ini untuk Indonesia, daripada Prabowo kumpulin menteri-menterinya itu di Magelang, yang dibahas apa? Cuma pakai loreng-loreng, nggak ada artinya. Yang korupsi ada korupsi terus. Bahaslah Osjubedil ini sebagai satu pola pikir bagi para pejabat. Isinya ASI, Al-Quran, sholat, infak. Bagi yang non-muslim, silakan ke gereja, silakan ke kuil dan lain sebagainya, sesuai keyakinannya. Kita lakum dinukum, disitulah perekat bangsa kita. Nah, sampai di sini Prabowo menurut saya belum tercerahkan untuk itu. Masih terkungkung cara berpikir yang sekularistik. Nah, tugas dakwah saya, pemimpin itu jangan sekuler. Tapi karena memimpin di Indonesia mayoritas Islam, nggak boleh tidak dong, objektif dong. Pakailah hukum Islam supaya tumbuh dan berkembang masyarakat itu jadi benar. Nah, saya kira itulah poin besarnya. Sekarang baru pertanyaannya, Bang. Yang HMI ini kan akan mencapai 80 tahun nih. Bagaimana nih harapannya? Ya makanya tata ulang perkaderan. Jadi perkaderan LK1, LK2, LK3 ya, itu basis awalnya ASI. Diperkenalkan, diajarkan secara serius. Baru dengan begitu terbentuklah satu masyarakat yang jujur bener aja. Gitu. Perkaderan. Dulu HMI yang tergabung dalam kelompok Cipayung itu kan begitu disegani lah sama orang lain. Terus sampai saat ini kelompok Cipayung itu kayaknya meredup dan sudah tidak ada. Bagaimana untuk menggairahkan mereka kembali? Karena dulu sebagai bargaining position mereka motor kendali Cipayung itu HMI, betul. GMNI, PMI, PNKRI itu motor. Tapi dari semua motor ini HMI ya. Karena itu karena ideologi kita ideologi bergerak. Tadi selalu baca Quran, yang intinya Al-Quran itu melawan yang batil, menegakkan yang hak di mana saja. Jadi siapa saja kalau berhadapan dengan kita menjadi begitu. Nah, pertanyaan tadi, kenapa jadi melempem? Karena tadi suasana kebatinan dalam agama yang masing-masing di kelompok Cipayung itu berkurang dengan sangat dasar bersamaan dengan adanya liberalis, kapitalis, hedonis, sehingga kita melempem. Jalan keluarnya gimana tuh, Bang? Jalan keluarnya mestinya Prabowo pilih pendidikannya itu menterinya gitu, dan juga kan ada menteri dibagi-bagi sekarang yang kaitannya pengadilan perguruan tinggi, menengah, dan sekolah dasar ya. Nah, itu jangan nggak ngerti ASI atau sistem ASI ini diajarkan sejak dini. Nah, jadi konteksnya kalau konteks organisasi Cipayung masing-masing ada perkaderannya, mau nggak ngajarkan ASI? Kalau enggak ya pasti hancur. Anda baca nanti tolong dikutip ya, surat Fatir ayat 29. Akan terjadi kebangkrutan jika tidak pakai ASI. Janji Allah, bangkrut sosial, berantakan. Contoh, Indonesia kaya raya, emas aja 1 gram 2.300.000. Sementara tahun ini 2005 Freeport ambil uang Indonesia 2,8 juta ton emas itu.
Bayangkan, Indonesia cuma dapat 0,03%. Sedikit sekali. Kenapa kau lari ke Amerika? Padahal pasal 33 bunyinya apa? Bumi, air, dan segala dikuasai oleh negara dan untuk rakyat. Nah, inilah maksud saya program ASI itu mencerdaskan, menyadarkan, dan mentaati orang menjadi benar secara konstitusional. Satu lagi Pak, saya lanjutkan ke yang soal ijazah tadi. Kenapa Jokowi kan saat ini kan belum punya ijazah yang benar, nggak ada ijazah. Tapi kenapa UGM kemarin diundang dia sebagai alumni terbaik dari Fakultas Kehutanan? Ini pertanyaan saya. Pertanyaannya sederhana saja untuk dijawab. UGM dalam hari ini kalau rektornya masih si Ova itu, gitu, dia Tuhannya bukan Allah, Tuhannya Jokowi. Dia lebih takut sama Jokowi daripada Allah. Artinya apa? Baik Jokowi maupun si Ova tidak jujur. Saya bertaruh secara intelektual. Saya tantang mereka. Kalau mau jujur, mari mubahala. Mubahala itu sumpah pakai Quran. Dalil saya Ali Imran ayat 61. Berani nggak mereka bersumpah atas nama Allah itu untuk menyatakan asli ijazahnya? Kalau ada, mana buktikan? Kan sederhana aja. Brother siapa namanya? Saya Joni Pak. Joni. Kalau saya tanya Anda ijazahnya palsu atau asli, Anda jawab asli. Mana? Tunjukin kan? Iya. Nah, kenapa Jokowi sampai hari ini tidak menunjukin? Bawa ke publik langsung. Gitu? Dia alasannya kalau pengadilan, saya udah pengadilan 6 bulan saya sidang tahun 2003. 2023 sidang 6 bulan di Solo, nggak ditunjukkan ijazah asli. Artinya apa? Nggak ada. Sudah sampai putusan inkrah, kasasi, nggak ada, Bro. Nah, yang kedua, logika Roy Suryo juga keliru menurut saya, karena dia cuma bilang kan 99,9. Lu kenapa nggak yakin 100%? Saya yakin 100%. Kenapa? Karena saya sudah buktikan. Ijazah SMA-nya aja nggak ada, bagaimana ada ijazah S1? Jelas nggak? Jelas nggak? Joni, ijazah SMA nggak ada, kok bisa ada S1 gimana caranya? Link pramuka Pak. Izin Pak, pertanyaan saya lagi gini. Kan hasil dari skripsi itu kan dari tesis. Sementara kan tesis itu kan untuk orang S2. Terus kenapa dibuatkan skripsi S1? Ya, itu tanya sama UGM, bukan saya. Dan kembali ke UGM-nya jujur nggak? Dipastikan tidak jujur, karena dia takut Tuhannya bukan Allah, Tuhannya Jokowi. Musyrik jadinya. Tegas saja, nggak pakai analisis yang bayar berbelak-belik omong kosong gitu. Pakai cara berpikir saya, setuju berdiri. Nanti ada mobil saya, kalau datang ada buku saya kasih buku. Kabar. Ada pertanyaan? Ini HMI terakhir saya untuk pemerintah Prabowo apa ya? Pesan Mau suka atau tidak, kalau ini pertanyaan pada saya, dan saya pernah mimpin HMI se-Indonesia. Tahun 86-88 saya ketua umum PB HMI. Ya, saya hanya bisa menyarankan, karena saya nggak mimpin di HMI. Jangan Prabowo tidak didukung, jangan. Karena kita berhadapan dengan persoalan PKI gaya baru. PKI gaya baru ini begitu kuat, dengan bukti-bukti nyata. Mereka itu, jangan Anda kira pada tahun 98 Soeharto tumbang itu bukan PKI gaya baru. Dia dendam dengan Soeharto karena di samping memang Soeharto ada brengseknya juga soal KKN-nya, tapi dia dendam dengan paham komunis yang dihantam oleh Soeharto. Jelas. Itu karena bahaya laten dari tahun 48, 65, dan kemudian 98, dan sekarang muncul lagi. Gaya-gaya dari PKI gaya baru adalah kalau berdebat kalah, dia pasti menghina orang dan dia pasti memfitnah orang. Gitu. Nah, oleh karena itu, kaitan dengan pertanyaan HMI, dukung Prabowo harus dukung, karena bukti-bukti nyata dia sudah berani berbuat yang terbaik dalam arti keindonesiaan, terutama Menteri Keuangan udah diganti, bedanya sudah jauh sekali. Yang tadinya bayar pajak jadi nggak bayar pajak,
yang tadinya hutang jadi tidak bayar hutang dan seterusnya ada baiknya. Kemudian di bidang Pertamina juga sudah baik, banyak yang korupsi ditangkap dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa itulah saya dukung Prabowo. Nah oleh karena itu satu lagi Prabowo, pendidikan dan SDM. SDM itu energi, mineral, sumber daya mineral. Ini si Bahlil ini harus diganti karena Itu betul-betul udah otomatis. logikanya itu, tapi kan belum juga diganti. Yang Luhut juga Pak ya? Ya Luhut juga ditangkap dan juga berani ngadili Bahlil. Jokowi. Kalau belum berani ya kita tunggu sabar, kita tetap dukung Prabowo. Tapi ada pertanyaannya gini Pak, kenapa Pak Prabowo sama sekali tidak berani sama Jokowi? Bukan tidak berani. Menurut pengamatan saya dan saya percaya dengan Gatot Nurmantio bahwa Prabowo memakai strategi sandi, artinya masuk dari dalam, mempengaruhinya dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang membelanya. Karena terbukti sampai detik-detik semuanya bisa berubah. Dan Prabowo masih ada waktu 4 tahun. Nah, kita percaya, kita maunya cepat. Tapi kita harus tahu diri. Kalau Prabowo nggak pakai cara gitu, Prabowo kalah terus. Udah 2 kali kalah terus. Mau lagi kalah yang ketiga. Nah, itu. Nah, saya mengikuti teori Prabowo Sandi. Kalau nanti kalah juga ya sudah. Berakhir ya Pak? Insya Masih Allah. pelan tapi Insya Allah. sasaran tepat ya? Dan itulah namanya perjuangan dibarengi dengan kesabaran. Gitu Joni, everybody. Terima kasih Bang. Semoga Loredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah jadi tulisannya kirim. Ya. Jadi ditunggu Pak, misalnya nanti saya kirim minggu. Saya dari Nomor saya udah. sudah. Ya betul. Kalau sama Joni ngapa?